Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang pewarisan sifat. Ada dua submateri yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kita kali ini, yaitu yang pertama yaitu mengapa anak mirip dengan induknya, dan yang kedua, mengenal materi genetik. Untuk materi yang lain, nanti akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kita buka yang pertama, mengapa anak mirip dengan induknya. Amatilah sifat-sifat fisik yang Anda miliki, misalnya bentuk dan warna rambut, bentuk hidung, serta warna bola mata. Bandingkan sifat-sifat tersebut dengan orang tua Anda. Anda akan mengetahui bahwa terdapat kesamaan sifat antara Anda dengan orang tua Anda. Mengapa demikian? Sifat kedua orang tua diwariskan kepada Anda dengan perantara substansi yang disebut dengan gen. Cabang biologi yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup adalah genetika. Untuk lebih memperjelas materi ini, silahkan disimak tayangan animasi berikut ini. Ketika Anda bercermin, amatilah ciri-ciri yang ada pada diri Anda. Misalnya bentuk hidung, rambut, cuping telinga, dan warna bola mata. Lalu bandingkanlah ciri-ciri yang Anda miliki dengan orang tua Anda. Ada bagian-bagian tertentu yang mirip dengan ayah, dan ada bagian lain yang mirip dengan ibu. Apa yang dapat Anda simpulkan? Tepat sekali. Ada sifat-sifat kedua orang tua yang diwariskan pada Anda melalui proses perkawinan. Karena kombinasi sifat-sifat kedua orang tua Anda, maka Anda menjadi individu yang tidak sama persis dengan salah satunya. Misalnya, Anda memiliki hidung dan cuping telinga seperti ayah, sedangkan rambut dan warna bola mata mirip dengan ibu. Inilah yang disebut dengan pewarisan sifat. Pola pewarisan sifat sangat penting dipelajari. Di bidang medis, ilmu ini banyak digunakan, diantaranya untuk memastikan apakah organ tubuh seseorang dapat dicangkokkan pada orang lain. Selain itu, pewarisan sifat berguna untuk merunut kemungkinan penyakit turunan berbahaya, seperti hemofili, sehingga kemungkinan seseorang terjangkit penyakit tersebut dapat diketahui untuk mendapat penanganan terbaik. Baik, dalam proses pewarisan sifat, kita mengenal adanya istilah disebut dengan fenotip, genotip, dan pengaruh lingkungan pada fenotip. Apakah fenotip itu? Fenotip adalah sifat yang tampak pada organisme yang ditentukan oleh susunan gen dan pengaruh lingkungan. Jadi sifat-sifat yang tampak pada makhluk hidup itu disebut dengan fenotip. Adapun genotip adalah susunan gen organisme yang menentukan sifat-sifat fisik yang tampak. Jadi genotip ini tidak tampak tetapi mengendalikan sifat fenotip yang tampak dari luar. Sedangkan pengaruh lingkungan pada fenotip adalah sebagai berikut. Anak ini memiliki genotip yang mengendalikan sifat kulitnya putih. Namun, kondisi lingkungan yang panas membuatnya beradaptasi sehingga warna kulitnya menjadi sawo matang. Jadi, rumus fenotip adalah fenotip itu merupakan gabungan antara genotip yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Kita lanjutkan mengenal materi genetik. Untuk mewariskan sifat-sifatnya, setiap makhluk hidup mempunyai sebuah perangkat khusus yang dinamakan materi genetik. Karena memiliki fungsi yang sangat vital, materi genetik terletak di tempat yang sangat terlindungi. Ini adalah gambar sel. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel terdapat faktor pembawa sifat keturunan. Misalnya pada sel gamet dan semua sel tubuh kecuali sel darah merah.
Gambar sel ini jika kita ambil atau kita besarkan, maka akan tampak inti selnya, ya, salah satu bagian dari sel. Inti selnya terdapat seperti ini. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Kromosom ini adalah bagian yang membawa faktor keturunan, atau di dalam kromosom terdapat gen. Ya, silahkan perhatikan video animasi berikut ini. Dulu orang mengira bahwa sifat seseorang diwariskan melalui darah. Benarkah demikian? Misalkan seorang pendonor darah memiliki ciri-ciri rambut keriting, bola mata biru, dan hidung mancung. Pendonor tersebut membantu pasien yang memiliki ciri-ciri rambut lurus, bola mata coklat, dan hidung pesek. Setelah darah masuk ke dalam sistem transportasi resipien, apakah resipien berganti sifat mengikuti sifat-sifat pendonor? Ternyata tidak. Ketika resipien darah tersebut telah sembuh dari sakitnya, ia tetap memiliki sifatnya sendiri, tidak terpengaruh sedikit pun dengan sifat pendonor. Hal ini membuktikan bahwa darah bukanlah materi genetik, sehingga sifat seseorang tidak bisa diwariskan melalui darah. Baik, anak-anak, ternyata darah bukan yang menentukan faktor genetik. Nah, di sini terdapat suatu pertanyaan, samakah gen dengan DNA? Ya, gen adalah istilah bagi DNA yang dapat memerintahkan tubuh untuk membuat protein tertentu sehingga dapat mengendalikan sifat-sifat makhluk hidup. Jadi, gen merupakan bagian dari untaian DNA yang utuh. Jumlah kromosom. Setiap organisme mempunyai jumlah kromosom tertentu. Ada yang banyak, ada pula yang sedikit. Manusia mempunyai 46 kromosom dalam setiap inti selnya. Terdiri dari 23 kromosom berasal dari ibu dan 23 kromosom berasal dari ayah. Berikut ini adalah tabel jumlah kromosom beberapa organisme. Kita ambil contoh yang pertama, organisme anjing, jumlah kromosomnya 78. Yang kedua, bawang, jumlah kromosomnya 16. Yang ketiga, buncis, jumlah kromosomnya 22. Yang keempat, ikan mas, jumlah kromosomnya 94. Yang kelima, jamur, jumlah kromosomnya 4. Dan seterusnya seperti tampak pada tabel berikut ini. Jadi setiap individu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan. Secara garis besar, struktur kromosom terdiri atas bagian sentromer atau pusat kromosom dan lengan kromosom. Gen-gen disimpan pada bagian lengan kromosom. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu metasentrik, adalah kromosom yang sentromernya berada di tengah-tengah lengan kromosom, sehingga kromosom memiliki 2 lengan sama panjang. Yang kedua, submetasentris. Kromosom submetasentris adalah kromosom yang memiliki sentromer yang terletak mendekati bagian tengah lengan, sehingga kromosom memiliki 2 lengan tidak sama panjang. Yang ketiga, kromosom telosentris ialah kromosom yang sentromernya berada di ujung lengan, sehingga kromosom hanya memiliki 1 lengan. Dan yang keempat, kromosom akrosentris adalah kromosom yang sentromernya terletak di bagian dekat ujung lengan, sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. Ya, itu adalah bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Lalu kromosom kromatid dan kromatin itu apakah sama?
Istilah kromosom, kromatin, dan kromatid kadangkala dianggap sama, namun sebenarnya ketiga istilah tersebut berbeda. Kromosom pada awalnya berbentuk benang tipis yang disebut kromatin. Kromatin menebal membentuk kromosom. Dua kromosom yang sama bentuknya dapat menjadi satu sehingga makin tebal. Dua kromosom tersebut dinamakan kromatid. Baik, kita sampai di sini dulu anak-anak untuk materi yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan mengenal tentang pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Saya akhiri dari Bapak, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.